Bersuara episode 5 scene 1 tag 1. Welcome to Rumah Bersuara. Anjay. Oke, gimana kabar lu semua guys? Pada baik gak sih? Ya baik lah, nggak baik nggak usah tanya kabar teman. Oke, di sesi kali ini gua bakal konten yang berbeda. Gue sendiri nih, alone. Jadi kontennya sekarang itu adalah Rumah Bertanya. Kurang rame. Nah, di sini tuh udah ada pertanyaan dari Instagram gua dan Instagramnya dari Rumah Bersuara. Udah dikumpulin jadi satu. Jadi gua bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan tersebut di video ini. Oke, buat yang pertama. Pertanyaan pertama dari tim gua sendiri. Bisa spill nama lengkap, umur, dan kegiatan lo dong. Oke, nama lengkap gue itu Muhammad William Kurnia Wijaya. Nama Muhammadnya itu biar nyeriin Islam aja, kata bokap gua dan kata nyokap gua. Nah, nama Williamnya itu, jadi nama Williamnya itu lagi tahun 2000 tuh lagi rame-ramenya. Nah, makanya dinamain William. Kurnia Wijayanya itu dari eyang gua. Nah, untuk yang kedua ini ada umur gua tuh 21 tahun dan kegiatan gua sekarang seperti mahasiswa lainnya sih, kayak gua kuliah, gua sekarang ngonten, tidur, makan, kayak gitu sih. Apa quotes favorit lo? Quotes favorit gua yang pernah gua baca sih dari suatu buku, tapi gua lupa sendiri bukunya itu apa. Ini kata-katanya. Bukankah Allah yang memiliki lautan seluas samudra, tapi tetap saja air mata sesal seorang pendosa yang lebih Allah cintai, walau hanya setetes. Itu kata-kata sih deep banget buat lo yang sekarang masih berdosa, masih berbuat maksiat. Padahal Allah itu, menurut di agama gue, Allah itu maha pemaaf. Meskipun lo udah buat dosa sebanyak apapun, tetapi lo kayak menyerahkan diri semuanya ke Allah dan merasa bersalah, gue yakin dan gue 100% yakin Allah itu pasti maafin lo. Jadi buat lo yang sekarang masih maksiat dan yang masih banyak ngelakuin hal-hal yang dilarang, mending stop deh. Sekarang saatnya kita untuk tobat, karena dunia sudah tidak kondusif guys. Ini juga ada pertanyaan nih dari Dewi Maharani. Percaya mitos gak sih? Menurut lo mitos itu apa? Oke, yang ini untuk gua sih, kalau mitos itu kayak percaya gak percaya sih. Soalnya mitos itu diyakini ada, tapi tidak ada faktanya. Tapi gue yakin sih, pasti lo ngerasa aware dengan salah satu mitos. Kayak misalkan lo sekarang malam-malam nih, contohnya lu nyapu gitu. Nah, menurut mitos, kalau lu nyapu malam-malam, itu rezeki lu tuh bakal kebuang. Nah, pasti nggak secara sadar, lo itu pasti ngelakuin hal yang itu mitos, tapi lu lakuin secara nggak sadar. Kayak gitu. Jadi percaya nggak percaya aja. Kayak gitu sih, kalau gua ya. Nah, yang keempat, lebih pilih teman apa gebetan nih, dari Rioni Triwulandari. Kalau gue ya tergantung situasi sih. Kalau situasinya memang lagi ada temen, ya pilihnya temen. Kalau lagi situasinya gebetannya banyak, ya pilih gebetan lah. Enggak. Kalau menurut gue ya, yang gue rasain sekarang, gue tuh lagi patah hati waktu itu. Dan teman-teman gue tuh datang sendiri ke gue. Di situ gue sadar, meskipun gue menghilang dari circle teman-teman gue, tapi teman-teman gue tuh menyelamatkan gue dari kepatah-hatian itu, kesedihan itu. Mungkin gue bisa ngelakuin hal-hal yang gila lagi pas patah hati, tetapi adanya teman gue di situ, jadi membuat gue tuh semakin better lah, ada yang nemenin. Jadi buat kalian nih yang disuruh jauhin sama pacarnya, jauhin circle lu, jangan deh, mending putusin aja. Ngapain punya pacar ngatur-ngatur circle Anda? Gak boleh guys.
Tapi kalau nggak ada pacar, Kalau nggak ada pacar ya, sepi dong. kalau nggak ada pacar ya udah lah guys ya. Kalau nggak ada pacar ya udah nggak usah lah. Ada lagi nih pertanyaan yang ke-6 ya, ke-6. Apa yang kamu pikirkan tentang pasangan yang apa yang kamu pikirkan tentang ini salah. Sorry guys, saya ini. Apa yang pria pikirkan tentang child free? Child free itu kayak kebebasan untuk tidak mempunyai anak. Menurut gua sih, secara Islam tuh itu nggak dibenarkan karena salah satu faktor penyelamat lu ke surga itu adalah doa dari anak yang soleh dan solehah. Itu ya, menurut Islam ya. Itu menurut Islam. Tapi untuk secara universal, menurut gua hak lu untuk punya anak atau tidak punya anak. Karena gue sebagai nanti calon pemimpin di masa depan keluarga, gue ngerti sebagai ibu tuh lu tanggung jawabnya bukan 9 bulan doang, tapi tanggung jawab lu sebagai ibu tuh pasti selamanya. Lu pasti yang lebih akan mendidik anak gua, mengarahkan anak gua kemana, mengajari apa hal-hal yang baik, pasti lebih ibu. Dan menurut gua yang disalahkan tuh bukan keputusannya, tetapi lebih ke ini orang tua tuh bisa nggak memenuhi kebutuhan anak. Dari segi yang pertama, dari segi religius. Yang kedua, dari segi kebutuhan perhatian, kepedulian terhadap sekitar. Itu penting banget untuk ke anak ya. Soalnya kalau lu nggak memenuhi kebutuhan tersebut, mending nggak usah deh. Dan yang satu hal lagi nih yang gue tekenin, lu tuh sama suami harus komitmen untuk sama-sama terus. Karena menurut gue, kalau lu ini udah nanti emang ada masalah dan lu jadinya cerai itu sama pasangan lu, itu jadi korban tersendiri untuk anak lu. Lu kasihan gak sih sama anak lu nantinya? Meskipun itu lu punya keluarga baru, misalkan lu punya istri baru atau punya suami baru, tapi tetap aja anak itu bakal ngerasa keluarganya nggak bakal utuh kayak gitu. Berat sih kalau untuk itu. Jadi untuk child free ini kita bisa mungkin next kita omongin kali ya sama Apriliani ini. Kayaknya menarik nggak sih Kais? Menarik nggak ya? Siapa apa? Oh, temen. Nah yang ketujuh nih, ini juga dari Apriliani sih. Pertanyaan April ini menarik semua sih. Sebagai laki-laki, pernah nggak tersaingi tentang keberadaan perempuan? Sebagai laki-laki, pasti pernah sih. Karena dengan kesetaraan gender sekarang tuh, perempuan bisa melakukan hal yang cowok lakukan, kayak kerja, aktivitas-aktivitas yang berat-berat pun cewek tuh udah bisa. Jadi cowok tuh merasa tersaingi sih. Tapi dibalik tersaingnya itu bukan jadinya kita negatif, tapi lebih ke positif. Jadi kita harus bisa lebih dari cewek, dari hal pekerjaan, dari hal apapun. Justru itu semakin membuat tuh persaingan kita semakin sehat lah. Jadi bukan cuman kita sesama cowok bersaing, tapi cewek pun bisa bersaing. Jadi buat cewek-cewek sekarang lu yang bisa mandiri, bisa udah ngelakuin hal yang cowok lakukan, itu lu bersyukur banget sih. Karena gak semua cewek bisa melakukan itu. Dan gue yakin cowok pun sekarang bisa melakukan pekerjaan wanita. Anjas, aing udah kayak Mario Teguh ya guys. Untuk pertanyaan yang ke-8 ya. Pernah gak sih lo mikir buat ngelakuin hal yang gak pengen lo lakuin? Contohnya self harm atau nikung cewek orang contohnya. Ini siapa nih yang bikin pertanyaan gini nih? Siapa nih? Nikung. Waduh. Cewek orang. Waduh. Nggak bener. Kalau untuk kali ini sih, gue pasti pernah kepikiran untuk gitu, dan gue pun pernah melakukannya. Itu kita bisa tarik ke belakangnya. Jadi waktu gue SMP, itu gue pernah deket sama cewek, dan cewek itu tuh disakitin mulu sama cowoknya. Nah di situ tuh gue ngerasa kasihan nih cewek gitu ya. Ini kasihan sih cewek baik-baik tapi disakitin mulu. Mending gue aja sama gue aja tuh bakal lebih dijagain nih cewek, bakal dibikin lebih bahagia, nggak dibikin nangis-nangis.
5 Episode 5 Scene Scene 1 take 2. Oke, maaf ya guys, tadi ada satu yang terbang, jadi kita mulai lagi ceritanya dari awal. Ini untuk nge-spill waktu dulu gua mau ngenikung. Jadi itu cewek tuh sering disakitin dan sering cerita lah ke gua. Nah, habis itu gua kepikiran kan kayak udahlah, kayak mending ceweknya sama gua aja. Gua bakal lebih jaga itu cewek. Tapi dari situ salah. Itu cewek malah menghindar dari gua, malah ngejauh. Di situ gua bingung, padahal niat gua tuh baik, tapi ceweknya malah menghindar. Itu sadar, gua ngerasa kayak oh iya salah ya kayak gini. Untuk nikung cewek hal yang kayak gitu salah, itu nggak baik. Jadi di situ gua baru sadar kalau misalkan nikung cewek orang itu bukan, meskipun dia tersakiti itu bukan hal yang seharusnya lo lakuin untuk menikung. Jadi itu keputusannya cewek sendiri gitu. Meskipun lo mau bilangin gimana pun, akhirnya kalau ceweknya memilih untuk sama dia, lo nggak bakal bisa ngapa-ngapain boy. Lo malah jadi penghancur hubungan orang, malah lo yang brengsek. Goblok si Willy emang. Karma boy. Gitu sih. Itu waktu pertama, waktu SMP. Jadi ya udahlah ya. Terus untuk yang self harm itu gue juga punya pengalaman gitu. Itu waktu gue SMA pengalamannya. Jadi waktu gue SMA itu itu gue waktu itu mau putus. Itu gue ngelakuin hal bodoh, ngejedugin pala gue ke tembok biar nggak putus. Sakit lah. Sakit sih, boy. sakit. Terus itu cewek nggak jadi putusin gue. Di situ gue langsung anjing, gue ngapain sih bego, nyakitin diri sendiri dengan hal yang kayak gitu, cuman gak mau putus. Wah anjing banget sih, cringe anjing. Cringe. Tapi di situ gue sadar, udah gue nggak lakuin lagi. Itu pengalaman gue self harm yang pernah dialamin. Oke, next dari April ya nih. Laki-laki pernah gengsi nggak sih tentang perempuan yang lebih pintar dari lo? Ya pasti gengsi sih untuk itu ya. Karena menurut gua pasangan itu harus seimbang. Jadi kalau lu pintar ya lu juga harus pintar. Dan kalau misalkan itu cewek pintar dan lu gak bisa mengimbangi, ya udah ikutin apa ya, lu harus sesuai dengan kapasitas lu. Kalau emang lu nggak bisa mengikuti alur dia, ya udah lu cukup dengerin aja, cukup iya yang gitu. Gak usah kayak sok pinter. Lu kalau kelihatan sok pinter malah kayak jadinya tuh jijik nggak sih, ilfeel gitu. Gua pun kalau misalkan di posisi ada cewek yang sok pinter kayak jijik gitu, kayak ilfeel. Soalnya kenapa? Kita nggak sesuai kapasitas diri kita, malah kita nggak jadi diri sendiri. Kalau lu emang kapasitasnya bego, ya bego aja gitu. Nggak usah sok pinter, goblok. Oke, nih yang berarti ya keberapa ya? Gue lupa nih, gara-gara itu jadi lupa nih. Ada pertanyaan lagi nih, ini kayaknya dari tim gue sih. Apa yang ingin lo lakuin untuk tahun-tahun ke depan? Untuk tahun-tahun ke depan, gue pengen, pertama sih gue pengen lulus tepat waktu untuk kuliahan gue. Yang kedua, gue pengen dapat pekerjaan yang tetap setelah lulus. Yang ketiga, podcast gue tuh, YouTube gue sekarang yang dijalanin pengen jalan lancar. Semoga aja dari sekarang gue ngejalanin, pas gue udah lulus tuh YouTube gue udah jadi. Jadi gue nggak usah perlu nyari kerja lagi, malah gue bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang. Anjay, gue mulia nggak sih? Hah? Mulia nggak sih gue? Hah? Mulia nggak sih? Hah? Editor digaji ya. Iya nanti esensinya belum dapet. Yang kelima, gue pengen punya cewek. Gue capek terjebak nostalgia. Gitu sih. Ya itu udah ya untuk tahun-tahun ke depan ya yang pengen gue lakuin. Ini dari pertanyaan tim gue juga sih. Di era COVID saat ini, gimana sih caranya lo sendiri untuk survive? Untuk survive, aduh, gue sendiri sih masih dikasih duit orang tua, jadi gue belum ngerasain bener-bener survive dalam hidup, apalagi di pandemi ini. Tapi yang gue lihat sih emang di pandemi ini orang-orang tuh survive untuk makan aja, cari makan aja itu udah survive banget. Bahkan ada sampai yang nyuri beras, nyuri makanan
buat cuman makan doang di era covid ini. Tapi dana bansos hilang. Aduh, yang korupsi. Teng. Kalau buat gua ya, untuk survive dalam hidup tuh kayak sekarang gua tuh lebih kayak ke lebih save duit gua. Jadi gua nggak ngeluarin untuk yang nggak penting. Jadi gua lebih banyak menabung juga kayak gitu. Karena gua duit itu masih dikasih orang tua, jadi ya gimana, nggak ngerasain survive banget sih dalam hidup. Mungkin kalau orang tua dikasih pertanyaan gini pasti jawab sih, si Willy beban orang tua paling gitu. Makanya cepet lulus Willy. Menurut lo, cowok itu dituntut untuk peka nggak sih ke perempuan? Sebagai cowok ya, enggak sih, enggak seharusnya untuk selalu peka. Karena ya sometimes ada waktunya lu peka, ada waktunya lu juga nggak harus peka. Kita kan manusia, cowok kan manusia, masa harus selalu peka? Nggak bisa gitu dong. Tapi kalau misalkan lu nggak pekanya keterusan, itu juga nggak baik. Ntar cewek lu juga malah nyari yang lebih peka. Nah, itu bahaya itu. Makanya lu juga harus mencoba untuk peka. Meskipun dulu tuh nggak pekaan orangnya. Soalnya cewek itu lebih suka dimomong, lebih suka dipekain. Pasti cewek itu nyaman kalau digituin tuh. Makanya jangan sampai lu nggak pekaan terus ditikung orang. Jangan sampai. Ntar nggak ada patah hati kayak si itu. Pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana sih mempertahankan hubungan LDR? Ini dari Iqbal Unggul. Untuk Iqbal Unggul nih, gue pun sendiri belum tahu gimana cara pertahaninnya untuk hubungan LDR. Karena menurut gue LDR itu 90% gagal, 10% keberhasilan. Gak semua orang bisa berhasil dalam LDR, karena di situ tuh lu harus, pertama, komunikasi tuh harus jalan lancar terus. Yang kedua, lu harus percaya. Yang ketiga, lu jangan overthinking sama pacar lu. Apalagi di masa-masa kalau misalkan pacar lu tuh sibuk kerja, lu nggak tahu kan itu dia sibuk kerja sama siapa. Bisa sama cowok lain, rekan kerjanya, dan rekan cowok kerjanya itu bisa nggak kontrol perasaannya saat kerja sama cewek lu. Itu lu pasti kayak ganjel gitu. Nah, saran gua untuk mempertahankan LDR itu yang pertama komunikasi, yang kedua lu harus ya itu yang tadi lah ngomongin. Selanjutnya lu kalau ada masalah sama cewek lu yang emang udah rumit, itu lu nggak usah ngomongin lagi di chat, lu udah langsung datengin ke rumahnya. Lu bilang ini gimana masalahnya, kita kelarinya gimana. Jadi biar nggak semakin berkepanjangan, karena semakin lu memperlambat apa ya namanya tuh kayak pengen penyelesaian masalah, itu kayak semakin lu nanti jauh sama pasangan lu. Jadi emang itu sih lu tuh harus kayak berjuang mati-matian sih, harus jadi bucin kayak gitu sih kalau kata gua. Sorry, kayaknya kalau gua rada nggak bener sih, kayaknya nggak kece kalau nggak bener. Oke, ini udah sampai pertanyaan terakhir nih. Aduh, ini sih pertanyaannya dari temen gua. Ini namanya Apple ya. Jadi gimana masalah terakhir kangen sama mantan? Aduh ya boy. Kangen sama mantan tuh gua jawab dengan serius ya. Kangen sama mantan tuh kangen bukan untuk memiliki sih, tapi lebih ke kangen. Lebih ke kangen dulu gue sama dia, sekarang sama yang lain. Cuma enggak gue enggak untuk untuk yang itu enggak sih, enggak. Untuk kangen sih gue lebih ke kangen aja, bukan kangen untuk memiliki, bener. Lebih ke kangen gitu, kayak kangen aja, bukan pengen bilang kangen ke dia atau enggak, lebih ke sendiri gitu. Tapi kok lu tahu gue kangen? Lu tahu dari siapa? Oke, mungkin pertanyaannya udah beres sih ini kayaknya. Pertanyaannya udah kelar sih ini, dari semuanya udah banyak banget yang udah bisa ditanyain. Jadi kalian terakhir apa lagi sih? Gue mau tanya boy. Apa lagi? Aduh, apa lagi? Kalau untuk itu gue nggak berharap untuk balikan lagi.
tapi lu percaya proses gua putus sama dia itu bisa jadi kita saling mendewasakan lagi untuk kembali. Jadi itu bisa dicermati ya kata-kata gua. Oke, mungkin semuanya pertanyaan udah kelar. Jadi nanti misalkan kalian mau tanya-tanya, kalian kayak ngerasa oke nih kontennya first menarik buat kalian, bisa nanti langsung komen di Rumah Bersuara, di Instagramnya juga ya, di Rumah Bersuara. Jadi pokoknya ditunggu aja konten selanjutnya. Question-questionnya bakal lebih menarik lagi, mungkin kita ke topik-topik yang lebih luas lagi. Ini kan lebih ke personality gue dan pendapat gue tentang masalah yang masih universal. Mungkin kita lebih fokus sama satu. Ciao.